Hai guys, balik lagi bersama Leri in here di sini. Jadi di video kali ini aku bakal ngasih tips dan trik buat teman-teman semua yang pada nonton video ini. Aku bakal ngasih tips and trik gimana caranya supaya berani, lancar berbicara bahasa Inggris di depan publik, baik itu bersama teman, kawan, sama aja, orang tua, dan juga ya sama native sekalipun. Jadi kalian harus bisa. Tapi sebelum itu aku pengen kenalin diri aku dulu ya. Perkenalkan, nama aku tuh Leriana Marbun. Kalian bisa panggil aku Leri, Ana, Nana, Leriana, Leriana Marbun. It's up to you guys. Yang penting kalian manggil sesuai dengan apa, itu udah senang aku dah. Gak usah berlama-lama lagi, kita ciao ke tips and triknya. Oke. Tips yang pertama adalah kalian harus confident atau percaya diri. Kenapa aku letakin percaya diri ataupun confident di nomor 1? Karena ini merupakan titik tonggaknya teman-teman. Ini tuh kayak intinya gitu loh. Kalau kalian nggak percaya diri, gimana kalian bakal melihat orang-orang yang lebih bagus lagi nantinya bahasa Inggrisnya. Jadi kalian tuh harus percaya diri dulu. Kamu yakin dengan kemampuan diri kamu kalau kamu tuh bisa berbahasa Inggris. Karena sejatinya kalaupun kita ngomong ataupun berbicara dengan orang-orang bule ataupun turis, mereka tuh nggak terlalu memperdulikan grammar kok. Jadi banyak sih orang-orang Indonesia yang terlalu takut aku pakai bahasa Inggris, nanti takutnya salah, ketawain. Nah itu sebenarnya harus kita ubah pemikirannya. Inti dari bahasa Inggris secara garis besar adalah untuk menghubungkan komunikasi antara Indonesia ataupun dengan orang luar, antara satu negara dengan negara lain gitu kan. Jadi intinya aku ngerti apa yang kamu maksud, kamu ngerti apa yang aku maksud. Jadi itu udah bagus gitu. Jadi tips yang pertama adalah confident. Nah tips yang kedua, ini sesuai dengan pengalaman pribadi aku sendiri yang udah aku lakuin sendiri ya. Aku sering praktis di depan kaca, ngomong sendiri gitu. Praktis sendiri di depan kaca karena apa? Karena aku nggak punya teman buat praktis gitu. Jadi kalau kita lihat diri kita sendiri di depan kaca, ini kaca nih, kita ngomong sendiri, hi Larry, how are you doing today? We're gonna going today gitu. Jadi kita bisa ngelihat diri kita sendiri gimana sih kita berbicara dalam bahasa Inggris, apakah bagus atau kurang bagus. Kalau misalnya kurang bagus ya kita harus increase lagi dengan cara belajar. Tapi dengan berbicara di depan kaca maupun depan kamera itu bisa meningkatkan skill kamu, bisa meningkatkan confidence kamu tadi yang pertama yang kita dapat, yang kita harus punya. Kita tingkatkan tuh confidence kita dengan cara berbicara. Jadi ibaratkan kaca itu kayak audiens gitu. Jadi sebelum audiensnya yang secara real, kita bisa lihat diri kita sendiri dulu. Jadi itu penting banget untuk meningkatkan kualitas speaking kita. Tips yang ketiga adalah kalian tuh harus sering-sering nonton YouTube. Nah, YouTube-nya itu kan siapa sih zaman sekarang yang nggak pernah nonton YouTube lagi? Pasti banyak. Di YouTube juga kalian bisa nemuin channel-channel yang berisi pembelajaran tentang bagaimana cara berbahasa Inggris yang baik, ataupun grammar, ataupun IELTS, atau TOEFL sekalipun. Banyak banget channel-channel yang mengajarkan hal-hal seperti itu. Jadi kalian bisa searching di YouTube dan itu bisa meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris kalian. Karena di tips ini aku lebih menekankan kepada speaking supaya kalian lebih bagus gitu ya. Kayak pengalaman aku pribadi terus. Aku sering nonton English with Lucy. Jadi dia pakai British gitu kan. Karena aku juga senang British, jadi aku nonton itu. Jadi ada peningkatan gitu loh. Jadi itu dia. Tips yang keempat adalah daripada kalian scrolling Facebook yang nggak ada ataupun Instagram yang nggak ada chat dari doi, mending kalian dengerin podcast sebelum tidur. Jadi, jatuh lagi kaca. Jadi podcast ini kayak untuk melatih listening kalian gitu. Daripada kalian dengar yang enggak ya kan, mending kalian dengar podcast. Jadi seiring berjalannya waktu kalian bakal sering mendengar orang berbicara bahasa Inggris dan kalian bakal terbiasa dengan bahasa Inggris. Jadi kayak ini yang dibilangnya, ini. Jadi good gitu loh. Tips yang kelima, ini adalah yang paling menurut aku yang paling seru gitu ya. Kalian bisa cari teman luar negeri ataupun namanya sih bisa kita bilang pen pals ya. Pen pals ini kayak sahabat pena. Kita tuh kayak berkomunikasi sama orang luar, bukan hanya dari USA aja, bukan dari native juga, banyak dari seluruh negara. Tapi yang notabene pasti mereka pakai bahasa Inggris kan. Jadi kalian itu bisa berhubungan sama mereka, chatting, telepon. Jadi kayak itu tuh memaksa kalian untuk berbicara bahasa Inggris. Kalau misalkan mereka ngirim message ke kalian dan kalian nggak ngerti, searching di Google. Jadi itu kan
itu menambah vocabulary kalian, menambah listening dan segala macam. Banyak banget penambahan yang kalian dapat kalau misalkan kalian itu berkomunikasi dengan orang luar. Dan kayak aku, misalkan aku nggak punya kawan dan nggak punya kawan untuk berbicara bahasa Inggris di real life. Jadi aku cari tuh teman dari luar negeri untuk berbicara, telepon, video call, chattingan. Jadi udah terbiasa namanya bahasa Inggris gitu. Aku rasa videonya cukup sampai di sini dulu teman-teman. Nanti aku bakal banyak sharing tentang bahasa Inggris. Nanti aku bakal buat pembelajaran tentang bahasa Inggris juga. Sembari aku belajar, kita sama-sama belajar. Oke, semoga videonya kalian suka. Dan kalau misalkan ada yang mau kalian tanyakan tentang tipsnya, boleh. Dan kalau misalkan kalian ada tips saran, boleh kasih tahu ke aku di kolom komentar. Jangan di kolam renang, oke? Oke, bye!